Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bari'il Khalaiqi Ajma'in, Wassalatu wassalam ala a'azzil mursalin Wa afdalil nabiyyin, Tabibi qulubina wa syafi'i dunubina, Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha was-sirr al-mustawda'i fiha, salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang bahagia, malam Jumat, kita diberi oleh Allah kemudahan untuk duduk bersama, membaca doa, menyebut nama-nama Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini juga kita ingin mengenang Sayyidah Fatimah Az-Zahra salawatullahi alaiha. Beliau memang kita peringati 4 hari yang lalu, tanggal 20 Jumada Ats-Tsaniyah, hari kelahiran beliau. Tetapi untuk Sayyidah Fatimah, untuk Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sucinya, tidak ada hari tertentu. Setiap saat kita selalu mengenang mereka. Bahkan menjadi ketentuan Allah, kita pun saat sholat harus menyertakan mereka dalam sholat kita. Ketika kita bersalawat dalam sholat kita, kita bawa Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sucinya. Karena itu malam ini kita sedikit ingin mengambil keberkahan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Hati Rasulullah, jiwa Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika ingin menampakkan begitu cintanya kepada Fatimah Az-Zahra dan begitu memuliakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau putrinya, tapi beliau panggil Ummu Abiha, ibu ayahnya, sebagai lambang cinta. Sementara Rasulullah tidak berbicara kecuali murni wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam seluruh aspek kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salawatullahi wassalamuhu alaiha adalah merupakan pelajaran dan keindahan. Seluruh keindahan Islam, seluruh yang dibawa oleh Sayyidil Wujud ayahnya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perintah, larangan, dan seluruh keindahan Islam ini ada pada sosok Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Karena itu Rasulullah pernah menggambarkan dengan simpel dan singkat sekali saat beliau bersabda, "Lau kana al-husnu syakhsan lakana Fatimah bal hiya a'zam." Kalau kebaikan itu berbentuk manusia, maka kebaikan itu adalah Fatimah. Bahkan Fatimah lebih mulia dari semua kebaikan. Ayahnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, uswah dan qudwah, suri tauladan untuk umat manusia. Maka beliau juga sebagai suri tauladan karena beliau bad'atul Mustafa, sepenggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu apapun orang menceritakan keagungan dan kebesaran Sayyidah Fatimah tidak pernah akan sampai pada hakikatnya. Karena yang tahu hakikat Fatimah hanya Allah penciptanya, ayahnya, suaminya, dan manusia-manusia dipilih dari putra-putra beliau. Imam Baqir pernah menyebutkan salah satu rahasia beliau disebut nama Fatimah li'anna an-nasa futinu an ma'rifatiha. Karena manusia terputus gak pernah akan mampu mengenal hakikat Fatimah. Yang kita ingin dan setiap kita memperingati hari kelahiran atau hari syahadah Rasulul A'zam dan keluarga Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, kita sebenarnya tidak hanya ingin berhenti untuk mengkaji, membaca biografi dan mengenal, tetapi kita selalu ingin usaha untuk mampu melakukan hal-hal yang indah yang membuat mereka akan gembira dengan kita, dan ingin meninggalkan hal-hal yang jelek yang mereka melarang agar mereka tidak murka dengan kita. Karena itu kemudian satu nikmat besar saat kita mengenal Ahlul Bait. Kemudian setiap bulan ada hari-hari untuk mereka, dan kita duduk mengenang. Saat mengenang mereka, mengenang Islam. Saat mengenang, membicarakan mereka, membicarakan Islam. Dan saat kita membicarakan Islam, kita tergugah untuk lebih mampu menjadi seorang muslimah yang sejati, yang sebenarnya, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yang bahagia ini kita ingin mengambil pelajaran dari sekian juta yang ada pelajaran dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah hubungan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Al-Quran. Karena ini menarik untuk kita kaji sebenarnya, karena sering Quran kita berdebu dan kita hanya ketemu kalau bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita memperingati hari kelahiran Sayyidah Fatimah, tidak ada lagi Quran di rumah kita yang berdebu, dan kita tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran insyaallah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha, begitu beliau lahir sudah langsung mendengarkan Al-Quran yang turun kepada ayahnya Sayyidil Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau lahir, telinga beliau telah mendengarkan Al-Quran. Kemudian selama 9 tahun hidup di rumah bersama Rasulullah, selalu mendapatkan keindahan, kandungan Al-Quran dan kebesaran kemuliaan Al-Quran. Semua masuk kepada beliau. Beliau terima langsung dari ayahnya yang menerima Al-Quran. Karena itu kemudian beliau hidup dengan Quran, dididik langsung oleh yang menerima Al-Quran, dan didikannya semua Al-Quran. Saat kita diperintahkan oleh Rasul untuk tidak boleh pisah antara Quran dan Ahlul Bait, maka Al-Quran itu ada pada Ahlul Bait salamullahi alaihim, dan mereka selalu menekankan kepada para pecinta dan pengikutnya untuk selalu memperhatikan Al-Quran. Sayyidah Fatimah Az-Zahra mulai kecil 9 tahun masih bersama Rasulullah. Kemudian setelah beliau menikah atau dikawinkan dengan Amirul Mukminin, hidup di rumahnya sendiri, tapi tidak tiap hari beliau ke rumah Rasulullah dan mendengarkan dari Rasulullah, dan juga mendengarkan dari suaminya Amirul Mukminin mengenai Al-Quran, kandungan Al-Quran, sehingga beliau tumbuh dengan Al-Quran. Kehidupan beliau setiap saat Al-Quran. Semua yang beliau praktekkan, yang beliau lakukan adalah Al-Quran. Bukankah beliau itu hati Rasulullah? Rasulullah kan pernah bersabda, Fatimah bad'atun minni wa hiya qalbi wa hiya ruhi allati baina jambayya. Fatimah sepenggal dariku, Fatimah hatiku. Kalau Fatimah hati Rasulullah, apa yang ada di hati Rasulullah? Yang ada di hati Rasulullah adalah khazanah ilmu Allah, khazanah Al-Quran. Seluruh kandungan Al-Quran ada pada hati Rasulullah. Bukankah Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mu'minin. Maka Fatimah kalau beliau qalbur Rasul, maka dalam qalbur Rasul Al-Quran, maka Fatimah adalah yang selalu dengan Al-Quran, membacanya, merenungkan kandungan isinya, mengajak orang lain untuk memahaminya. Beliau
mengajarkan beberapa wanita-wanita di zaman itu mengenai Al-Quran. Bukankah kita semua pernah mendengarkan saat kita memperingati hari kelahiran beliau atau syahadah beliau, kita sering mendengarkan ungkapan indah beliau saat beliau ingin menjelaskan kepada kita apa yang beliau senangi di dunia ini. Tiba-tiba kita mendengar Bad'atul Mustafa sallallahu alaihi, beliau hanya berkata, hubbiba ilayya min dunyakum salam. Yang kucintai dari dunia kalian ini cuma 3. Pertama, tilawatu kitabillah, membaca kitab Allah Al-Quran. Kedua, wa nadharu fi wajhi Rasulillah, dan memandang wajah Rasulullah. Dan yang ketiga, al-infaqu fi sabilillah. Tilawatu kitabillah, an-nadharu fi wajhi Rasulillah, al-infaq fi sabilillah. Seluruh isi kandungan dunia ini yang dicintai Fatimah cuma 3 hal itu adalah: pertama, membaca Al-Quran; kedua, memandang wajah ayahnya Sayyidil Anbiya wal Mursalin Muhammad; ketiga, berinfak di dalam Allah. Karena itu kemudian kehidupan beliau adalah selalu Al-Quran. Beliau selalu mengajak orang untuk membaca Al-Quran dalam semua kondisinya. Dalam satu riwayat, Rasulullah pernah memerintahkan Salman untuk pergi ke rumah Fatimah. Saat beliau tuh pergi menuju mengetuk pintu mengucapkan salam, dari halaman beliau melihat gilingan gandum Fatimah berjalan sendiri, dan kemudian Salman mendengarkan Fatimah sedang membaca Al-Quran. Saat Salman melihat semacam ini, nggak sempat menyampaikan pesannya Hakim yang diperintahkan Rasulullah untuk disampaikan, karena beliau sangat heran melihat kondisi ini. Fatimah membaca sementara gilingan gandumnya berjalan sendiri. Kembali beliau ke Rasulullah sambil geburu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ra'aitu ajaba, aku melihat sesuatu yang mengherankan di putrimu Fatimah. Rasulullah kemudian senyum, sallallahu wasallam alaihi wa alihi. Apa yang kamu lihat wahai Salman? Ceritakan apa yang kamu lihat, yang kamu dengar. Ya Rasulullah, engkau perintahkan aku untuk pergi ke rumah Fatimah. Di depan pintunya ketika aku mengetuk, aku mendengarkan Fatimah membaca Al-Quran sementara gilingan gandumnya berjalan sendiri. Fatimah, Rasulullah sambil senyum beliau berkata, Salman, Fatimah putriku telah seluruh yang ada pada tubuhnya, jiwanya hanya adalah iman dan mengingat Allah. Tidak ada waktu kecuali semua untuk Allah. Karena itu Allah utus malaikat bernama Rufail untuk membantu menggelingkan gandumnya semuanya. Fatimah membaca Al-Quran. Ini ayatnya. Bahkan bukan cuma dalam kondisi saat sendiri, dalam kondisi apapun beliau melakukan sesuatu aktivitasnya, tetap ayat Al-Quran ada pada Fatimah Az-Zahra sallallahu wasallam alaiha. Bahkan sejarah akan menulis akhir hayat Fatimah diakhiri oleh Al-Quran. Bukankah Asma binti Umays yang merawat beliau saat sakit, di hari terakhir ketika beliau bangun, memaksa diri untuk memasak untuk putra-putrinya, menyuci baju putra-putrinya. Setelah semua itu, beliau berkata kepada Asma, Asma, aku akan membaca Al-Quran. Dengarkan aku membaca. Karena Allah Maha mengetahui aku mencintai Al-Quran dan membaca Al-Quran. Asma, kalau engkau masih mendengarkan suaraku, berarti aku masih hidup. Kalau engkau sudah tidak lagi mendengar suaraku, aku telah menuju kepada Rabbil Alamin dan kepada kekasihku Muhammad, ayahku. Asma menceritakan begini, aku kemudian mendengarkan bacaan Fatimah, dan aku menikmati mendengarkan bacaan Fatimah membaca Al-Quran yang diturunkan kepada ayahnya. Yang Al-Quran ini sejak beliau lahir sudah selama beliau terus. Asma mendengarkan Fatimah membaca Al-Quran sampai hilang suara itu. Dan ketika hilang suara itu, Asma hanya melihat Fatimah mengangkat tangannya sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan hak ayahku dan rindunya ia padaku, dengan hak suamiku Ali dan sedihnya ia atas kematianku,
dengan hak putraku Al-Hasan dan kegelisahannya saat melihat kematianku, demi hak putraku Al-Husain syahid dan kesedihannya atas kematianku, demi putri-putriku Fatimiyah dan tangisan mereka, kesedihan mereka saat melihat kematianku, demi semua itu ya Allah, berilah rahmat dan ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa dari umat ayahku Muhammad. Dan kemudian Fatimah wafat syahid. Akhirnya dibaca Al-Quran. Bahkan bukan itu saja. Coba kita lihat bagaimana hubungan Sayyidah Fatimah dengan Al-Quran. Bahkan Sayyidah Fatimah sudah menuliskan wasiat dan menyampaikan dengan lisannya kepada Amirul Mukminin dalam wasiat yang panjang, antara lain, nanti kalau aku mati, kamu yang memandikan, kamu yang mengkafani, kamu yang memasukkan aku ke liang kubur, kamu yang akan meratakan tanah. Tetapi ya Ali, setelah kau tutup jasadku dengan tanah, jangan kau pulang, berhentilah di depan kuburan, menghadap persis di wajahku, dan bacakanlah untukku ayat-ayat Al-Quran. Ya Zahra, sampai mau setelah wafat pun beliau masih ingin suaminya Amirul Mukminin membacakan ayat-ayat Al-Quran saat beliau awal masuk liang kubur. Fatimah tidak pernah bisa dengan Al-Quran dan tidak mau bisa. Bahkan Rasulullah SAW, karena itu saat beliau menyampaikan khutbahnya di Fadak, khutbah Fadakiyah, masalah Fadak yang terkenal, khutbah Fadakiyah di masjid di hadapan kaum Muhajirin dan Ansar, selalu beliau menukilkan, selain mensifati sifat Al-Quran, dalam khutbah singkat itu beliau sifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang indah. Bagaimana mengikuti Al-Quran akan meraih kita mendapat kerelaan Allah. Bahkan mendengarkan saja Al-Quran akan membuat kita selamat. Semua keindahan Al-Quran. Bahkan beliau berdalil saat berkaitan dengan apa yang beliau minta, semua dengan ayat Al-Quran. Ada 5 ayat Al-Quran beliau sampaikan sebagai dalil untuk masalah warisan. Dari mulai wawarisa Sulaiman Daud, mulai kemudian mengenai Zakaria, wahabli min ladunka, sampai yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Kemudian beliau baca wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Beliau juga membaca yusikumullah fi auladikum lidzakari mithli hadzal unthayain. Beliau juga membaca ayat lain, in taraka khairanil wasiyah falil walidain. Ada 5 ayat sehingga para ulama mengatakan pertama yang mencetuskan tafsir maudhu'i adalah Fatimah saat mengambil ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak untuk satu topik berkaitan satu masalah. Fatimah karena semua adalah Al-Quran. Bahkan Rasulullah pernah meriwayatkan kepada Salman Al-Farisi saat Salman bertanya berkaitan dengan kedudukan Sayyidah Fatimah kelak di akhirat. Rasulullah memberikan panjang riwayat ini. Putriku saat dibangkitkan dikawal 70.000 malaikat dari sebelah kanannya, 70.000 malaikat dari sebelah kirinya, kemudian dikawal menuju ke Sirat untuk pergi ke surga, dan akan diumumkan di sana, ya ahlal jama' wa fi riwayat ya ahlal mahsyar udhu absarakum fa inna Fatimah binta Muhammad tajuzu sirat. Wahai semua penghuni langit, penghuni mahsyar, wahai semua penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian, Fatimah putri Muhammad akan melewati sirat. Saat beliau telah melewati, saat disuruh ada panggilan dari Allah, ya Fatimah ya binta Habibi Muhammad, wahai Fatimah putri kekasihku Muhammad, udkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Fatimah masih menoleh. Saat menoleh ke belakang, Allah masih ada khitab, maltifatuki wa qad amartu biki ila jannati. Kenapa kau menoleh ke belakang? Aku telah perintahkan kau masuk surga. Kata Fatimah, aku ingin tahu kedudukanku hari ini di sisimu ya Allah. Di manakah mereka para pecintaku? Maka kemudian ada nida min Allah. Imam Bagir meriwayatkan, ambillah ya Fatimah semua yang pernah mencintai kamu, masukkan ke surga. Tetapi Rasulullah ketika menyampaikan dalam hadis yang panjang ini, fa idza dakhalatil jannah, saya bacakan teksnya. Rasulullah berfirman, fa idza dakhalatil jannah, saat Fatimah sudah selesai mintakan syafaat semua, saat beliau masuk surga,
wa nazarat ila ma a'adda Allah laha minal karamah, dan melihat semua kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah persiapkan untuk beliau. Apa? Qara'at, subhanallah, awal masuk surga qara'at bismillahirrahmanirrahim, membaca ayat alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamah min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Masuk surga pun yang dibaca pertama oleh Sayyidah Fatimah Al-Quran. Lahir langsung mendengar Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, tiap hari membaca Al-Quran, bahkan dalam waktu-waktu kesibukannya tetap membaca Al-Quran. Kemudian akhir hayatnya diakhiri dengan Al-Quran, mengingatkan kita Al-Imam Husain malam Asyura bagaimana beliau membaca Al-Quran dengan ungkapan beliau supaya Allah menyaksikan aku cinta pada Al-Quran. Ini pelajaran bagi kita sebagai pecinta Fatimah. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai pecinta Fatimah. Maka kita saat benar-benar kalau memang kita mencintai Fatimah, pasti kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Fatimah. Salah satunya, jangan pernah ada satu hari lewat tanpa kita membaca Al-Quran. Bahkan Imam Ja'far Shadiq memberitahu, mewasiatkan pada kita paling sedikit setiap hari 50 ayat kita baca. Dan 50 ayat itu cuma menitan dari 24 jam yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Sayyidah Fatimah hidupnya selalu kepada Al-Quran. Karena itu subhanallah, saya akhiri, kita semua tahu bahwa Sayyidah Fatimah punya pembantu namanya Fitnah. Di zaman itu semua budak, semua pembantu, semua mendapatkan kesengsaraan dari majikannya atau tuannya. Tiba-tiba di saat itu Fitnah, satu-satunya orang yang selalu menyampaikan kemuliaan Sayyidah Fatimah majikannya, melihat akhlak Sayyidah Fatimah. Sebagai salah satu bukti dari sekian bahwa Sayyidah Fatimah hidupnya selalu Al-Quran, tiba-tiba Fitnah, pembantu Sayyidah Fatimah ini, dia menjadi orang yang hafal Al-Quran dan tidak bicara kecuali hanya dengan Al-Quran. Saya ingin akhiri dengan satu kejadian ditulis oleh beberapa buku banyak sekali. Salah seorang bernama Al-Qasim Qushairi meriwayatkan cerita begini. Suatu hari aku di padang Sahara menuju haji, dulu kafilah. Kadang-kadang orang tersesat di pulau Sahara yang sendiri. Ketika aku di padang Sahara sendiri, ketika aku jalan, aku tersesat dari kafilahku. Kemudian aku berjalan sendiri. Tiba-tiba aku lihat ada bayangan seorang wanita. Aku kemudian sangat heran, di tengah padang pasir semacam ini ada seorang wanita. Aku hampiri dia. Kemudian aku berkata, siapa kamu? Tiba-tiba wanita itu berkata, faqul salamun fasawfa ya'lamun. Membaca Al-Quran akhir surat Zuhruf. Katakan salam, mereka akan tahu. Kata dia, fasallamtu 'alaiha, maka aku sampaikan salam, aku mengucapkan assalamu alayki. Kemudian orang ini heran, a anti minal insi aw minal jin? Kamu ini dari golongan manusia atau jin? Perempuan seorang diri di padang Sahara. Ketika ditanya kamu manusia atau jin, wanita ini berkata, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia membaca Al-Quran, wahai anak Adam, menunjukkan dia adalah manusia. Kemudian aku berkata, min aina jit? Dari mana kamu ini datang? Tiba-tiba dia membaca ayat Quran, ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ini akan yang diteriakkan, dipanggil dari tempat yang jauh, menunjukkan bahwa dia dari tempat yang jauh. Faqultu laha ila aina taqsidin? Kamu mau kemana ini? Tiba-tiba dia membaca, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Artinya dia akan pergi ke haji. Orang ini kok heran. Setiap pertanyaan jawabannya Al-Quran. Ditanya lagi, mundu mata inqata'ti? Mulai kapan kamu terpisah dengan kafilahmu, tersesat di sini?
Tiba-tiba wanita ini berkata, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Kami telah ciptakan langit dan bumi dan sekitarnya dengan 6 hari dan kami tidak mendapatkan kesulitan. Menunjukkan bahwa dia sudah tersesat 6 hari di tempat. Begitu aku mendengar 6 hari, aku berkata kepada wanita ini, "Atashtahina ta'aman?" Apakah kamu perlu makanan 6 hari? Begitu ditawari, "Atashtahina ta'aman?" Dia membaca ayat Al-Quran dalam surat Al-Anbiya saat menceritakan para anbiya. "Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin." Dan mereka para anbiya bukan orang-orang yang kami ciptakan jasad yang tidak perlu makan, artinya perlu makan seperti manusia. Kata dia, "Aku siapkan makanan, kemudian aku yang ada bagian aku berikan." Dia makan. Setelah dia makan, aku berkata, "Ista'iddi harwili wa asri'i." Sekarang cepat-cepat aja kita pergi. Begitu saya suruh bilang cepat-cepat, harwili wa asri'i, wanita ini berkata, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak memaksakan seseorang kecuali dengan kemampuannya. Diam saja ini orang ini, apa orang perempuan? Setiap saya bicara di dalam Al-Quran. Kemudian dia berkata, dia juga seorang dalam kesesatan juga, dalam untanya ada "A'ardifuki," apakah kamu saya gonceng ke unta ini? Artinya berdua, saya gonceng. Begitu mau digonceng dia bilang, "Lau kana fihi ma alihatan ghairallah la fasadata wa subhanallahi amma." Kalau di bumi dan langit ada 2, Tuhan akan hancur semuanya. Maka aku paham berarti nggak mau dia gonceng. Fanazaltu, kata dia, aku maka turun dari unta itu, fa'arkabtuha, aku naikkan dia. Setelah dia naik, begitu dia duduk, langsung perempuan itu mengatakan, "Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin." Maka kami berjalan betul-betul sampai jalan-jalan terus sampai di depan kami ada satu kafilah yang sedang istirahat. Maka aku berkata kepada wanita ini, yang nggak pernah dengar aku kecuali jawabannya cuma Al-Quran terus mulai lagi. Aku berkata, ini depan kita ada kafilah. Adakah orangmu? Mungkin orang-orang tadi yang kamu tersesat, mau ada tak kira-kira orangmu yang di kafilah itu apa? Apa ini termasuk kafilah? Siapa yang bersama kamu di kafilah? Kalau memang kamu tadi berjalan. Tiba-tiba wanita itu berkata, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Musa la takhaf, inni la yakhafu ladayya al-mursalin." Maka aku dengar orang ini baca namanya, aku teriak. Aku cepat lagi dekat di kafilah, aku teriak, "Ya Daud, ya Muhammad, ya Yahya, ya Musa." Aku teriak, tiba-tiba datang 4 menuju pada pemuda 4. Begitu mereka pemuda ini datang, aku berkata kepada wanita ini ada orang datang. Siapa mereka? Kenal kan? Wanita ini berkata, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak laki ini hiasan dunia. Aku yakin bahwa 4 ini adalah anaknya. Begitu anak-anak ini datang memeluk ibunya, spontan wanita ini berkata, "Ya abati istajirhu, inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin." Ucapan Nabi Musa, wanita yang dibantu Nabi Musa kepada ayahnya. Artinya apa? Balaslah mereka ini orang-orang yang baik, kuat dan amanat menjaga saya. Kata yang meriwayatkan Qasim Busairi, begitu mendengarkan balaslah. Langsung anak 4 itu memberikan saya hadiah macam-macam. Begitu mereka memberikan saya hadiah, tengah-tengah mereka memberikan saya ini, ambil ini, tiba-tiba wanita itu berkata lagi, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah akan melipat gandakan siapa yang dikehendaki. Maka anak muda itu mengambil lagi, tambah, saya diberi lebih banyak lagi. Aku nggak bisa pikir ini. Mari tadi perempuan ini Quran, baru aku bertanya pada 4 lelaki ini, siapa perempuan ini? Dengarkan siapa perempuan ini, jawaban 4 orang itu. "Innaha ummuna fiddah jariyatu Fatimah Zahra." Ini adalah ibu kami Fiddah, budak dan pelayan Fatimah Zahra. "Ma takallamat mundu 20 sana illa bil Quran." Tidak bicara selama 20 tahun kecuali hanya dengan Al-Quran. Ini pembantu Fatimah Zahra sebagai bukti majikannya memang setiap saat membaca Al-Quran sehingga hatta pembantunya memahami.
dan bisa berbicara dengan Al-Quran. Kita mohon kepada Allah dengan hak Fatimah, kecintaan Rasul pada Fatimah, kebesaran Fatimah, dan hak ayahnya, suaminya, putra-putra, para a'imah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk menjadi orang yang cinta pada Al-Quran, cinta membacanya, cinta merenungkan isi dan kandungannya, cinta untuk mengamalkan kandungan Al-Quran, supaya kita tetap bersama Al-Quran dan kelak digolongkan dengan manusia-manusia yang cinta pada Al-Quran dan yang terdepan Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang menerima Al-Quran, putrinya, pintu kota ilmunya, Amirul Mukminin dan putra-putranya, dan yang memang kita tidak boleh pisah dengan haditsus tsaqalain Allah titipkan adalah dengan Al-Quran dan Ahli Baitul Mustafa. Ya Fatimah, ya binta Muhammad, ya qurrata aini Rasul, ya sayyidatana wa maulatana, inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna biki ila Allah wa qaddamnaki baina yaday hajatina ya wajihatan 'inda Allah, ishfa'i lana 'inda Allah ya wajihatan 'inda Allah, ishfa'i lana 'inda Allah ya wajihatan 'inda Allah, ishfa'i lana 'inda Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Sayyidah Fatimah. Allah kabulkan seluruh doa-doa kita dan hajat-hajat kita. Allah jaga kita dan semua keluarga kita. Yang baru menikah dan orang yang sudah lama menikah, semua dijaga oleh Allah, dan anak keturunan kita tetap sebagai muwali wa muwali ali Muhammad wa ali Muhammad. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.